Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, let audience, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita tiada henti-hentinya, siang dan malam terus menerus, sampai hari ini pun kita masih dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan bimbingan melalui keinginan kita untuk senantiasa menambah ilmu kita, menambah kebaikan kita, menambah hidayah-hidayah yang Allah berikan pada kita terus menerus. Dan inilah bimbingan Allah untuk kita, dan kita sangat berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan ampunan dan rahmatnya kepada kita semua. Light audience, memang kalau kita sering merenungkan, sering mentadabburi hidup ini, dan memang tidak ada cara lain, hidup ini adalah proses belajar, proses merenung, proses bertadabur dan bertafakur, dan di sanalah kita akan memperoleh bimbingan Allah yang terus menerus, baik dia waktu sholat, baik dia berzikir di kehidupan, baik kita bekerja, baik siang maupun malam. Bagi kita orang-orang yang meyakini keberadaan Allah, meyakini kekuasaan Allah, meyakini peran Allah pada diri kita, pada kehidupan ini, maka tak ada satu detik pun dari kita yang terlepas daripada tadabbur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tadabbur atas alam semesta, terus menerus menghidupkan keyakinan kita di hadapan Allah ta'ala. Ini sebuah proses yang berjalan terus-menerus seumur hidup kita, lihat audiens. Nah, tentunya dari situlah kita memulainya. Dari situlah hidayah Allah akan sampai ke dalam diri kita. Terhambat dan tidaknya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhtiar kita, permohonan kita terus-menerus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dia waktu sholat secara ritual formalistik maupun kehidupan sehari-hari, kita tidak akan pernah putus, kita tidak akan pernah berhenti selama masih ada nyawa, selama masih ada nafas, selama pikiran masih sehat, selama jiwa dan raga masih mampu melakukannya. Maka tafakur, tadabbur setiap saat, itulah bagian dari hidup kita, lihat audiens. Karena itulah tentunya inilah awal dari semuanya. Bimbingan Allah akan datang pada diri kita, baik dia berupa ilham-ilham, baik dia berupa bimbingan langsung, baik berupa bimbingan di kehidupan sehari-hari. Nah, disitulah proses belajar itu terjadi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita dalam sebuah proses yang sama sekali kadang-kadang kita tidak tahu. Nah, inilah kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang total berserah diri, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan membimbing kita 24 jam dengan segala kekurangan kita, dengan segala kelemahan kita, lihat audiens. Termasuk diantaranya kita juga sering bertanya-tanya dalam hidup ini,
tentang siapa Allah yang sebenarnya. Light audience, tentunya berbicara tentang siapa Allah, ini ilmu yang tidak pernah habis selama hidup kita. Bahkan kalau diseriakan usia kita, lamanya miliaran tahun kita hidup, rahasia tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah habis tergali lah itu dia. Dan kita tidak akan pernah mencapai titik kesempurnaan pemahaman kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala lah itu dia. Nah, disinilah kita terus-menerus dibimbing oleh Allah dari mulai kita lahir sampai kita mati. Dan mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, kita selalu dibimbing oleh Dia. Karena itulah kita selalu saja diperintahkan oleh Allah terus menerus dalam salat membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inilah doa yang sebenarnya, audience. Doa keselamatan kehidupan dunia dan akhirat, audience. Inilah doanya, doa induk bagi setiap manusia. Karena itulah Allah mewajibkan kepada kita untuk membaca ini terus-menerus. Kalau kita berdoa hanya diserahkan kepada hawa nafsu, audience, maka doa itu pendek-pendek biasanya. Artinya jangkauannya pendek dan cenderung kepada hawa nafsu biasanya. Misalnya, paling-paling kita minta rezeki, minta sehat, minta rumah, minta istri, minta suami, minta kaya, minta pinter, minta dihargai orang, minta apalagi lah yang sifatnya instan kebendaan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu doa yang mempunyai jangkauan dunia akhirat yang menyelamatkan manusia. Dan itu setengah dipaksakan, diwajibkan bahkan kepada setiap mukmin muslim yang sholat itu. Itu doa luar biasa besarnya, audience. Sebuah kerangka doa yang luar biasa dahsyat, luar biasa luas, audience. Luar biasa besar itu doa. Hanya saja pikiran kita yang terbatas, audience. Nah, dengan doa ini kita akan terbimbing terus-menerus dalam ma'rifatullah, mengenal siapa Allah itu. Dan di antaranya juga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membimbing kita untuk mengenal Dia melalui ayat kursi inilah, audiens. Seperti yang semua mungkin umat Islam ini hafal ayat kursi, surat Al-Baqarah, surat 2, ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuzuhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man zallazi yasfa'u indahu illa biiznih, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhyituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, wa la ya'udduhu khibtazuhuma wa huwal aliyyul azim. Sadaqallahul azim. Wah, ini semua ayat ini kita hampir baca terus-menerus. Bahkan ada sebagian dari kebiasaan kita yang membaca ayat kursi ini setelah sholat terus-menerus. Nah, ini kita lihatlah tadi, Allah membimbing kepada kita, membimbing kita dengan ayat ini untuk mengenal Dia, siapa yang sebenarnya. Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia.
kalau terjemah ya dari Departemen Agama, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Nah, ini kita lihat, Dialah Allah. Dialah Tuhan kita. Tidak ada Tuhan selain Dia, ilah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Tidak ada Tuhan tempat mengabdikan diri kita selain kepada Dia. Tidak ada Tuhan tempat menghambakan diri kita selain Dia. Tidak ada Tuhan tempat kita bergantung selain Dia. Tidak ada yang lainnya tentang tujuan hidup, segalanya hanya untuk Dia. Tidak ada sesuatu tempat kita menyerahkan diri kecuali Dia. Luar biasa nih. Ini kata ilah. Hanya Dia Allah. Nah, inilah tadi, siapa sih sebetulnya Allah itu? Nah, jadi kadang-kadang kita memang berpikir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu yang pertama kali kita kenali siapa Allah itu adalah Allahu Ahad, yaitu Tuhan semesta alam, yang Dia itu Maha Esa, yang Dia itu tak terhingga, yang Dia itu tak terbatas, yang Dia itu tidak bisa dibayangkan, tidak bisa difikirkan, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa dirasakan, tidak bisa dan tidak serupa dengan apapun. Nah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu difikirkan artinya direnungkan. Maka inilah pedomannya untuk mengenal siapa Allah. Kita mengabdikan diri padanya. Nah, di sini juga Huwal Hayyul Qayyum. Nah, ditambahkan lagi, yang Maha Esa itu, Dia itu hidup kekal abadi. Kekal abadi. Jadi semua makhluknya pasti hilang, pasti binasa, pasti berubah, pasti tidak selamanya, gitu. Makhluk begitu. Tapi Dia kekal abadi. Betul-betul tidak akan ada perubahan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kehidupannya kekal abadi. Kita hidup, kita mati, kita kembali lagi hidup, kita mati lagi. Makhluk hidup mati, berubah. Hilang sebentar, muncul sebentar. Itulah kehidupan makhluknya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kekal abadi. Nah, di sini dan terus-menerus mengurus makhluknya. Kekal abadi, hidup terus-menerus dan terus-menerus mengurus makhluknya. Siapa Dia? Yang Maha Esa itu. Kekal abadi, terus-menerus mengurus makhluknya. Jadi lihat audiens, ini memang di dalam kita memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bisa parsial, hanya satu-satu saja. Misalnya sekedar Allah kasih sayang saja, misalnya sekedar Allah memberikan hukuman saja, misalnya sekedar Allah Maha melihat saja. Nah, mengenal Allah itu, lihat audiens, Dia harus dipahami secara utuh, komprehensif dan menyeluruh. Nah, sehingga dengan begini, di dalam ayat Al-Baqarah surat 2 ayat 255 ini, atau kita biasa sebut dengan ayat kursi. Nah, di sini betul-betul kita melihat Allah itu, kalau kita betul-betul ingin memahami, Dia itu hidup, Dia itu kekal, Dia itu mengurusi kita, mengurusi diri kita, mengurusi kesehatan kita, mengurusi makhluknya,
mengurusi alam semesta, mengurusi semua makhluk, tak satu pun yang tidak diurus oleh Allah. Termasuk binatang-binatang yang di dasar laut, termasuk diri kita, termasuk sel-sel tubuh kita, termasuk seluruhnya tanpa terkecuali. Lihat dia. Bulan, bintang, sel-sel tubuh, apa yang kita tahu, apa yang tidak kita tahu, lihat dia. Karena keterbatasan kita. Nah, inilah lihat audiens, Allah itu mengurus kita. Dia Maha Esa, Dia hidup kekal abadi, Dia terus mengurus makhluknya. Kalau ini kita hayati, lihat audiens, di dalam diri kita akan terasa betul bagaimana peran Allah itu. Allah mengurusi diri kita, Allah mengurusi keluarga kita, Allah mengurusi segalanya. Nah, kalau kita fahami ayat ini dan meresap di dalam diri kita, lihat ya, maka kita akan berkata la ilaha illallah. Nah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada sesuatu tempat kita mengabdikan diri selain Allah, menghambakan diri selain Allah, bergantung selain Allah. Tujuan hidup kita selain kepada Allah tidak ada, lihat dia. Nah, disinilah kita mulai merenungkan lagi siang dan malam. Mungkin ada selah-selah ya, selah-selah itu kekurangan kita di dalam memahami Allah ini. Sehingga mungkin pada pagi hari ini kita coba merenungkan kembali bagaimana sebetulnya peran Allah pada diri kita, peran Allah di dalam alam semesta ini. Apabila mungkin kita bertanya siapa Allah, bagaimana Allah, apa pekerjaannya Allah sehari-hari. Nah, di sini Allah menjawab langsung dengan ayat ini. Dan dengan ayat ini mungkin kita akan lebih merenungkan bagaimana dekatnya Allah pada diri kita. Karena Allah terus-menerus mengurus diri kita, mengurus kehidupan kita, mengurus rezeki kita, mengurus kesehatan kita, mengurus apa saja yang ada di dalam diri kita dan alam semesta ini. Lihat audiens, betapa dekatnya Allah Ta'ala. Nah, ini mungkin bahan renungan kita. Nah, kemudian tiada pernah mengantuk dan tiada pernah tidur, lihat audiens. La ta'khuzuhu sinatu wala naum. Dia Tuhan ini tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Kerjanya 24 jam terus menerus. Nggak ada satupun yang luput daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan betul-betul terus menerus mengurus makhluknya diri kita. Lamanya 24 jam. Nah, ini waktu di dunia ya. Dunia kita sebut 24 jam. Kalau waktu di akhirat lain lagi itu nanti. Nggak tahu seperti apa itu. Jadi di dunia dan di akhirat itu betul-betul Allah terus menerus mengurus kehidupan ini. Jadi kalau kita katakan di mana Allah, siapa Allah, bagaimana Allah, ini kalau kita katakan lebih dekat dari yang kita bayangkan, lebih dekat dari yang kita pikirkan, lihat audiens. Lebih dekat daripada apa yang kita pernah ketahui, lihat audiens. Nah, karena di dalam Al-Quran disebut lebih dekat dari urat leher. Ini kan bahasa kiasan namanya. Bahasa kiasan karena mungkin lebih mengerti kita dengan istilah itu. Nah, inilah audiens untuk kita renungkan siapa Allah itu. Dia kerja 24 jam. Untuk siapa? Untuk kita. Untuk makhluknya. Kerja makhluknya. Untuk kita. Nah, cuman kita ini, lihat audiens, tidak tahu diri, pembangkang, tertutup, melawan,
ngikuti nafsu, hamba setan. Nah itulah, karena kita ini seperti ini lah tadi. Nah jadi itu yang disebut dengan kafir, munafik, fasik, musyrik. Nah kita itu. Kenapa? Itulah yang menutup kita selama ini. Padahal begitu dekatnya Allah, begitu peran Allah yang kita saksikan di kehidupan nyata ini. Dan Allah itu nyata, nyata pekerjaannya, nyata perbuatannya, nyata peranannya. Ini hanya kita saja seringkali lalai. Kita lupa, kita berubah, pikiran kita berubah. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita supaya berdoa terus. Bahkan Rasulullah memohon, ya Allah, tetapkanlah diri saya dalam tetap istiqomah untuk tetap iman padamu. Sabit qulubana. Nah, jadi betul-betul dalam iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Letadens, alam semesta ini, diri kita yang di langit, yang di bumi, semua milik Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi ini betul-betul kita milik Allah. Harta benda kita milik Allah. Keluarga kita milik Allah. Langit milik Allah. Bumi milik Allah. Jadi kepemilikan saja itu tidak ada kita, lihat tadi. Tapi kita dihijab oleh diri kita sendiri, oleh kesombongan kita, oleh perasaan kita. Kita rasa punya, rasa memiliki, Allahnya hilang. Nah disinilah terjadi yang namanya hijab itu, dinding yang sangat tebal. Pengakuan kita lupa bahwa ini kepemilikan yang sesungguhnya adalah Allah Ta'ala. Karena itu bagi Allah mudah saja. Kalau sehat, misal rasanya sehat itu milik kita. Nah Allah cabut sehat itu, habislah kita. Harta katanya kita yang punya, Allah cabut, gampang lah itu. Dengan segala sebab-sebabnya, sebab akibat. Yang punya skenario Allah Ta'ala. Nah sebab akibat yang kita lihat, entah namanya ditipu, entah namanya kebakaran, entah namanya kerugian, entah namanya sakit, itu yang namanya sebab akibat itu nggak bisa dihitung oleh kita. Dan itu datangnya tiba-tiba, lihat audiens. Karena itu memang milik Allah semua. Cuman kesombongan kita, ketertutupan kita, sehingga seolah-olah itu usaha kita, seolah-olah itu milik kita, seolah-olah itu jerih payah kita, sehingga kita mempertahankan, sampai-sampai kita jadi sakit mempertahankan itu. Nah ini kesalahan kita, kekurangan kita, kealpaan kita. Nah inilah mungkin kita mesti banyak-banyak mohon ampun pada Allah. Karena bagaimanapun juga, tanpa bimbingan Allah Ta'ala, kita ini nggak bisa, lihat dia. Nah inilah peran Allah pada diri kita, peran Allah di alam semesta. Sehingga kesadaran ini terus-menerus yang harus kita pupuk dalam diri kita. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus berfirman di dalam ayat ini, tiada yang memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Jadi semua syafaat, semua pertolongan, semua keadaan, semua kebaikan itu tidak akan terjadi lah tadian, kecuali izin Allah. Semua kecuali kehendak Allah. Kita tentu manusia punya keinginan, kita manusia punya harapan, kita manusia punya cita-cita, kita manusia punya yang diinginkan, yang dirindukan dan sebagainya. Tanpa pertolongan Allah, tanpa izin Allah, let advance, tidak akan pernah sampai itu.
Tapi kita dengan kesombongan kita, seolah-olah semuanya kita yang buat, seolah-olah kita yang mendapatkan, kita yang berjuang, kita yang berusaha, Allahnya hilang, lihat audiens. Nah inilah yang mesti kita sadari kembali, terutama diri saya, lihat audiens. Terutama diri saya yang kadang-kadang lupa, hilang begitu saja itu. Saya merasakan itu betapa kompleksnya waktu kita lupa, terbelenggu oleh hawa nafsu, terbuai oleh bisikan setan. Kita lupa Allah yang sesungguhnya lebih dekat itu. Perannya absolut pada diri kita dan kehidupan ini. Itu bisa lupa, lihat audiens. Nah karena itulah kita senantiasa betul-betul berlindung pada Allah dari lupa ini. Dan itu juga memang semuanya atas kehendak Allah, lihat audiens. Kalau kita mengetahui siapa Allah, bagaimana peran Allah. Nah di sini juga kemudian kita merenungkan Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan manusia itu hanya Allah yang tahu, lihat audiens. Allah tahu masa lalu kita, Allah tahu masa depan kita. Allah tahu apa yang kita tidak tahu. Nah ini kadang-kadang kita lupa juga ini. Makanya kita kadang-kadang menjadi sok tahu. Kita juga lupa bahwa Allah tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Apa yang telah kita jalani. Apa potensi kita. Apa kebohongan kita. Apa keburukan kita. Apa yang... Semuanya bagi Allah, tidak ada yang tersembunyi, tahu semuanya. Tahu, cuman kitanya yang tertutup. Kita lupa. Nah ini yang kadang-kadang kesombongan kita menutupi diri kita, lihat audiens. Dan mereka tidak mengetahui sedikit pun dari ilmu Allah, kecuali sekedar yang Dia kehendakinya. Nah ini soal ilmu, lihat audiens. Siapapun juga manusia ini, lihat audiens. Ada keterbatasan pengetahuan, ada keterbatasan wawasan, ada keterbatasan ilmu, ada keterbatasan segalanya, lihat audiens. Nah kita tuh sok tahu, sok hebat, padahal semuanya terbatas. Apa yang Allah berikan di dunia ini, teknologi canggih katanya. Sekarang sudah abad modern. Sekarang ini sudah serba satelit, serba digital. Ada kamera tersembunyi, ada komunikasi jarak jauh, ada komunikasi yang betul-betul rahasia dan sebagainya, lihat audiens. Itu semua bagian kecil dari ilmu yang telah Allah berikan pada manusia ini. Kita terkagum-kagum dengan itu. Kita terkagum-kagum dengan diri manusia ini. Padahal itu Allah yang beri. Dan itu baru sedikit sekali dari ilmu Allah, lihat audiens. Nanti akan diturunkan lagi ilmu Allah yang lebih canggih daripada ini kepada manusia. Cuman memang Allah tidak milih kepada siapa Allah berikan. Nah kalau sekarang kita sebut diberikannya kepada dunia barat. Dulu kepada dunia timur, sekarang dunia barat. Allah kasih kepada siapa saja, lihat audiens. Tapi semuanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kesombongan kita yang membuat kita terdinding dari ma'rifatullah, dari mengenal terhadap Allah. Padahal Allah itu sangat dekat dengan kita, lihat audiens. Nah ini bahan renungan kita. Dan kemudian kursi Allah meliputi langit dan bumi. Nah di sini ada juga yang mengatakan kursi itu adalah kerajaan Allah, kekuasaan Allah, ilmu Allah, pengetahuan Allah, peran Allah meliputi langit dan bumi. Dan bagi Allah tidak ada yang merasa berat. Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar.
Ini light audience, tentunya dengan kekuasaan, kebesaran, kekuatan, dengan segala macam kemampuan yang Allah miliki, dahsyat sekali. Dia punya ukuran langit bumi, dunia, akhirat, alam semesta. Dan bagi Allah tidak ada yang sulit, tidak ada yang berat. Nah, inilah data audience, sedikit tentang pemahaman kita. Siapa Allah yang sebenarnya? Ini bahan renungan kita. Mungkin ini akan mengobati kesepian diri kita yang terkadang kita terhijab, tertutup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga jiwa kita resah, hati kita gelisah, tempat bergantung kita goyah. Kita lupa kepada Allah, kita tertutup oleh hawa nafsu dan setan, sehingga kita bergantung kepada makhluk-makhluknya, bergantung kepada obat kalau sakit, bergantung kepada kantor, kepada pemerintah, kepada makhluk-makhluk. Itu karena kita tidak ada hidayah atau tertutup diri kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kebergantungan kita menjadi berpindah, bergantung kepada diri sendiri, bergantung kepada ilmu sendiri, bergantung kepada manusia, bergantung kepada jabatan, bergantung kepada harta, bergantung kepada apa saja yang ada di dunia ini, benda-benda, apalagi makhluk-makhluk halus dan sebagainya. Karena keterbatasan kita di dalam memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disinilah letaknya. Mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari syirik itu. Syirik ada di dalam pikiran kita, di dalam pemahaman kita, di dalam jiwa kita, letabian. Nah, mungkin ini mengingatkan kita untuk lebih mengingatkan kembali siapa Allah, bagaimana dekatnya Allah, bagaimana peran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa belajar kembali, merenungi kembali ayat kursi ini, di mana kita bisa memahami siapa Allah, bagaimana Allah melalui ayat kursi ini. Bagaimana peran Allah pada diri, peran Allah di kehidupan, peran Allah di alam semesta. Siapa itu makhluk itu? Siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, di dalam ayat lain betul-betul kita melihat bagaimana keesaan Allah itu. Nah, sehingga dengan keesaan Allah di dalam surat Al-Ikhlas kita gabungkan dengan ayat kursi ini, maka kita memiliki pemahaman yang lebih komprehensif tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan ini menjadikan kita lebih sadar, lebih insaf, dan lebih yakin tentang peran Allah yang terus-menerus mengurus kehidupan kita dan terus-menerus memperhatikan kita, terus-menerus memberikan kita pemahaman tentang Allah. Terus-menerus kita meyakini bahwa satu-satunya kekuasaan yang maha besar itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita betul-betul memahami betapa absolutnya Allah atas kehidupan ini. Dance, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati ammal yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.